Di Indonesia, ada sebuah komunitas yang memiliki kepedulian terhadap para penderita penyakit langka, khususnya anak-anak, yakni Indonesia Rare Disorder. Komunitas ini didirikan tahun 2015 oleh 3 orang tua yang memiliki anak-anak dengan kelainan langka. Di komunitas IRD, kini tergabung sekitar 500 keluarga dari seluruh Indonesia. Minggu 4 Februari 2024, peringatan World Rare Disease Day digelar di Transmart Cilandak, Jakarta Selatan. Komunitas IRD mengumpulkan anak-anak dengan penyakit langka untuk mengikuti lokakarya foto bercerita. Kita pengen menggaungkan ya hak kelainan langka, karena memang kelainan langka ini masih sangat awam di mata masyarakat. Jadi kita pengen orang-orang lebih aware bahwa penyakit langka ini ada loh gitu. Salah satu kegiatan yang kita lakukan hari ini adalah kita membuat lokakarya foto bercerita dengan mengangkat tema Aku Bisa gitu loh. Jadi saya pengen anak-anak langka ini nggak dipandang sebelah mata gitu, mentang-mentang kayak orang sakit gitu, terus nggak bisa ngapa-ngapain, nggak gitu. Kita pengen anak-anak ini dilihat bahwa ada loh yang bisa kita gali dari mereka, ada loh yang bisa kita kembangkan dari mereka gitu. Dan terbukti kayak tadi ada anak-anak kita gitu, ternyata yang punya kekurangan jarinya nggak bisa megang foto, ternyata bisa megang foto. Belasan anak dengan penyakit langka mengikuti kegiatan lokakarya ini dengan sukacita untuk memberikan ruang berkarya dan bercerita. Jadi kalau untuk tema yang saya ambil itu lebih ke kayak keseharian Lintang. Jadi sehari-hari dia tuh kan masih kontrol ke RSCM, beberapa aktivitas dia di rumah, atau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang dia ikuti seperti kegiatan sekarang ini tentang foto bercerita. Jadi saya selalu mengajak dia untuk ikut kegiatan-kegiatan ini lebih ke membuka dia bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Karena Lintang ini dengan diagnosa dia yang akondroplasia itu memang secara fisik dia akan berbeda dengan anak-anak lain. Jadi saya memerlukan memang ruang-ruang untuk beraktivitas dia secara umum dan berhubungan dengan teman-teman lainnya supaya dia lebih percaya diri. Membangun rasa percaya diri sejak dini. Para orang tua berharap para penderita kelainan langka ini bisa diterima masyarakat dan mendapatkan kesetaraan hak. Mereka juga berharap ada program pemerintah untuk memberikan kemudahan akses pendidikan dan juga medis. Tim Liputan, CNN Indonesia. Pada tanggal 28 Februari dan pada tahun ini tanggal 29 Februari, karena kita pada tahun Kabisat ya, dunia merayakan atau memperingati World Rare Disease Day, yaitu untuk memperingati penyakit langka. Tentu saja ini sangat penting karena yang namanya juga penyakit langka tidak banyak dari kita maupun dari dunia kedokteran yang memahami berbagai penyakit langka yang diidapi cukup banyak orang di dunia ini, dan apa-apa saja yang perlu kita ketahui dan edukasi seperti apa yang perlu kita peringati pada perayaan Hari Penyakit Langka ini. Saya sudah ditemani bersama Habibie Afsyah ya, dan Habibie sendiri merupakan, dia adalah konsultan dari digital marketing ya. Habibie, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, dan ini seorang profesional dan sudah cukup lama sebagai konsultan pemasaran digital. Mas Habibie sudah berapa lama sebenarnya menjadi konsultan pemasaran digital? Ya, kalau untuk agensi sendiri dari 2018. 2018 ya. Tapi untuk berkecimpungnya di dunia internet marketing khususnya itu dari tahun 2008. Dari tahun 2008, jadi cukup panjang ya. Iya. Dan ini tentu saja melewati edukasi dan pendidikan yang cukup panjang juga. Iya, betul. Katanya sempat ke Singapura juga ya. Pengajarnya iya di sana, tapi kita belajar lewat online. Gitu. Nah, Mas Habibie ini juga mengidap penyakit langka yang selama ini mungkin dianggap sebagai apa, muscular dystrophy ya. Tapi ternyata namanya itu sebenarnya spinal muscular atrophy. Mungkin Mas Habibie ini, karena saya lihat
penting kita juga untuk mengetahui, tapi juga penting untuk mendapatkan pengetahuan dan inspirasi. Karena walaupun memiliki penyakit yang cukup langka ini sama sekali tidak membatasi karya ataupun aktivitas, ya Mas Habibie. Ya. Bisa nggak cerita sedikit mengenai penyakit ini dan bagaimana dalam perjalanan hidup Mas Habibie yang sekarang umurnya 36 tahun ya? Iya. Iya, sebenarnya kalau untuk penyakit ini sendiri, saya dari kecil, dari kurang lebih usia 6 atau 9 bulan, itu tidak mengalami fase anak pada umumnya, bisa berjalan, merangkak kayak gitu. Jadi saya dari kecil memang tidak bisa berjalan, tapi saat itu kan dunia kedokteran juga belum secanggih sekarang. Jadi ketika ada kendala atau keluhan seperti itu, orang tua itu mengadukan ke dokter, tapi dokter justru ini wajar, anak-anak nggak semuanya mengalami progres yang sama, mungkin jalannya agak telat, ya, tapi ternyata sudah ditunggu bertahun-tahun, masuk usia 3 tahun, mama saya mulai khawatir, cari dokter lain yang mau menanggapi serius penyakit ini, dan akhirnya dokter itu mendiagnosa saat itu adalah muscular dystrophy, dan itu sifatnya progresif gitu. Jadi saat itu ya sudah diterima saja dengan gejala itu, diagnosa itu, lalu sempat ditawarkan juga untuk mengecek lebih lanjut, mengetahui penyakitnya ini apa gitu, disuruh cek, cuma karena saat itu kan biayanya sangat mahal, dan ketika saya tanya pun, orang tua saya tanyakan juga, apa treatment selanjutnya setelah melakukan pengecekan lebih lanjut, ya nggak ada, karena memang dunia saat itu belum ada treatment khusus untuk penyakit ini. Ya udah akhirnya kita ya udah nggak usah deh gitu kan, akhirnya kita urungkan niat untuk mengecek lebih lanjut hal itu, sampai akhirnya di tahun lalu cek kromosom untuk memastikan apakah penyakitnya muscular dystrophy atau bukan. Ternyata diagnosa yang didapat adalah spinal muscular atrophy. Oke, spinal muscular atrophy. Jadi itu berbeda dengan muscular dystrophy. Berbeda. Nah, mungkin Mas Habibie bisa cerita waktu mendapatkan diagnosa muscular dystrophy yang selama ini kan, itu apa waktu itu dokternya katakan, dan apa penyebabnya, dan juga apa yang berlangsung pada tubuh ketika penyakit ini menyerang tubuh? Iya, jadi gejalanya memang hampir mirip, sama-sama otot, muscular juga, sama-sama otot, tetapi memang progresivitasnya beda. MD lebih progresif, dia menyerang otot kasar maupun otot halus. Jadi otot gerak maupun juga otot bawah sadar seperti jantung maupun ataupun paru-paru kayak gitu. Cuma kalau spinal muscular atrophy itu dia lebih ke otot kasar. Jadi otot gerak itu yang mengakibatkan tangan saya akan semakin melemah. Gitu. Jadi waktu itu saya masih bisa menggerakkan tangan, masih bisa makan sendiri, masih bisa main game dengan 2 tangan secara seperti biasa. Cuma lama-lama akhirnya menurun, tangan kiri saya sudah pasif. Itu sejak usia berapa waktu itu Mas Habibie? Dan dari kecil kan ini diketahui sejak usia 9 bulan ya waktu itu. Dan ketika tumbuh berkembang itu seperti apa progresifnya penyakitnya? Penurunannya itu bertahap, terutama setiap habis sakit besar kayak sakit saya kayak infeksi tifus atau demam berdarah atau apa, itu terasa banget penurunannya. Pasti ada fungsi otot yang menurun setelahnya gitu. Jadi ya yang sangat terasa adalah tangan. Kalau kaki dari kecil kan nggak bisa berjalan ya. Tapi jadi dari kecil berdiri tidak bisa? Berdiri nggak bisa. Duduk sendiri? Duduk bisa, keseimbangan masih normal. Duduk juga masih tegak. Lalu genjot sepeda bisa, sepeda roda 3 itu kan lebih ringan ya, bisa untuk genjot dikit-dikit. Tapi semakin bertambah umur, usia, itu semuanya perlahan melemah. Semakin melemah. Ada rasa sakit nggak Mas? Sakit mungkin efek pegal karena ototnya ototnya lemah gitu. Jadi kayak misalnya rasanya itu mungkin kayak orang, mungkin sih kalau bisa bandingkan, seperti orang yang push up berapa ratus kali itu capeknya seperti itu. Jadi menggerakkan tangan tuh secapek itu. Untuk hal yang berat misalnya
menulis itu apalagi itu waktu sekolah terasa banget kalau untuk tulis itu nggak bisa ngejar untuk menulis kayak gitu. Jadi Nah, waktu itu apa yang dilakukan oleh dokter dan juga mungkin ini peran orang tua Iya. ya dalam ya menanggulangi situasi seperti ini. Apa-apa saja yang perlu dilakukan? Apakah harus ada terapi khusus, kemudian ada mungkin obat-obatan yang harus dikonsumsi serta perawatan-perawatan supaya Habibie sendiri tetap ini ya sehat. Jadi pesannya dulu itu dokter dari awal diagnosa itu yang waktu aku masih kecil ya dijaga supaya penurunannya tidak semakin progresif. Dijaga supaya jangan terkena infeksi atau sakit apapun karena setiap habis sakit pasti akan ada penurunan baru lagi yang lain kayak gitu. Terus juga dari nutrisi pun juga harus ya contoh kayak mengurangi karbo, berbanyak protein, seperti itu. Jadi karbo Itu dijaga sampai sekarang. dijaga. Justru sekarang lebih diketatin lagi karena aku sudah dengan dokter yang lain itu dan beliau dokter yang sekarang ini memang lebih fokus, dia udah fokus menangani anak-anak MD maupun SMA, jadi mereka tahu treatment lanjutannya apa seperti itu. Dan sekarang treatment yang dijalankan ya menjaga nutrisi, mengurangi karbohidrat. Tapi ada fisioterapi yang tiap hari Fisioterapi dilakukan? nggak ada, cuma lebih opsional. Misalnya aku capek habis keluar kota atau kemana badan pegel-pegel atau apa ya, atau fisioterapi atau enggak akupuntur. Itu dilakukan sampai cuma sekarang. yang rutin adalah terapi pernafasan supaya paru-paru itu nggak semakin mencut, karena kan sifatnya kayak otot kan lemah ya, diafragma kan juga dari otot semua, jadi dijaga supaya otot diafragma paru-paru itu nggak sebegitu cepatnya melemah, nggak kolaps gitu nggak ya. kolaps, nggak sampai gagal nafas seperti itu. Jadi dijaga seperti itu dan menggunakan alat terapi sehari ya 2 atau 3 jam. Sehari 2 sampai 3 jam, apa iya. semacam ini. Seperti ventilator, gitu, dipakai kalau lagi santai. Ya itu enak sih karena untuk meningkatkan juga. Ya kayak orang lagi pakai oksigen aja, seger gitu. Aku dibully, dibilangnya nyogok orang tuanya, bayar guru, kayak gitu. Jadi langsung satu terus akhirnya aku minta pindah sekolah ke mama.